saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, dalam program Mana Kelas Makassar, pagi ini kita akan sama-sama lagi merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah, pada pagi hari ini Tuhan memberikan kami kesempatan sebelum melakukan aktivitas untuk mendengarkan renungan firman Tuhan. Tolong kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus dari awal hingga selesainya, di dalam dan demi nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Roma pasal 6 ayat 17 sampai 18. Roma pasal 6 ayat 17 sampai 18. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Nah, saudaraku dalam Tuhan Yesus, sidang jemaat dimanapun berada, yang selalu setia dalam program Mana Kelas Makassar, tentu pada bulan ini adalah momentum mengenang 17 Agustus 45, Hari Kemerdekaan. Dan kemarin 17 Agustus kita sudah merayakan secara rohani dan juga secara nasional, mungkin dalam bentuk upacara bendera terbatas dan juga ibadah-ibadah di gereja. Nah, kembali kita berbicara tentang kemerdekaan itu sendiri. Dan dalam firman Tuhan ini, Rasul Paulus kepada jemaat di Roma ingin menegaskan tentang kemerdekaan yang bertitik tolak dari kebenaran. Kemerdekaan yang bertitik tolak dari kebenaran. Dan kita tahu, saudara, bahwa kebenaran itu harus selalu berangkat dari apa yang Tuhan Yesus telah katakan dan lakukan ketika dia dalam dunia ini melayani dan menjadi juru selamat bagi seluruh dunia. Ada dua kebenaran yang selalu ditekankan oleh Tuhan Yesus, tetapi juga kembali digaungkan oleh Rasul Paulus dalam bacaan kita tadi. Yang pertama adalah kebenaran itu bersifat menjauhkan diri dari dosa. Jadi yang pertama adalah menjauhkan diri dari dosa. Kita disebut sebagai orang-orang yang merdeka. Ketika kita hari demi hari, day by day, kita selalu mau untuk melepaskan diri dari perhambaan dosa. Dan saya kira kita tidak akan berbicara tentang dosa-dosa seperti mencuri, berzina, dan sebagainya. Tetapi juga kita sudah berdosa kalau apa yang semestinya kita lakukan menurut hukum Taurat, hukum kasih, kita tidak lakukan. Artinya, saudara-saudara, bahwa orang yang merdeka adalah orang yang benar-benar menghindari adanya perbuatan dosa. Misalnya, saya mau tekankan di sini bagaimana kita berbelas kasihan sebagai sebuah pelayanan aksi sosial kepada orang-orang di masa pandemi COVID-19 ini yang merasakan penderitaan ekonomi, supaya mereka tidak terjebak dalam dosa, misalnya menipu, mencuri karena faktor makanan. Sehingga kita sebagai orang-orang yang merdeka tentu dalam tanda petik bebas untuk melayani siapa saja, tak terbatas, supaya dosa itu tidak terjadi di tengah-tengah kondisi ekonomi yang memprihatinkan karena pandemi COVID-19. Dan saya kira kemerdekaan yang kedua yang digaungkan oleh Rasul Paulus di sini adalah bagaimana kita selalu membebaskan diri dari ketidaktaatan akan pengajaran. Saya ulang sekali lagi, membebaskan diri dari ketidaktaatan terhadap pengajaran. Pengajaran di sini adalah menyangkut bagaimana kita selalu berada di dalam patokan pedoman apa yang diajarkan juga oleh Tuhan Yesus.
yaitu bahwa kita mulai semua aktivitas kita dalam kerangka mewujudkan apa motivasi Tuhan Yesus berbelas kasihan. Saya kira kita semua sudah terbiasa dengan hal ini, terutama dalam hukum kasih saudara-saudara. Tetapi pengajaran yang benar di sini adalah bahwa kita melakukan kebenaran. Ingat poin 1 tadi, kebenaran untuk menolong orang tidak berbuat dosa, dengan mengacu kepada motivasi yang benar. Motivasi yang juga telah menjadi motivasi Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu Rasul Paulus menegaskan bahwa janganlah kita diperhamba juga oleh kepentingan pribadi ketika kita melayani sesama, ketika kita melayani gereja Tuhan. Saya kira ini adalah kemerdekaan yang penting, saudara-saudara. Karena banyak orang yang melakukan pelayanan, baik itu pelayanan spiritualitas, pelayanan aksi sosial, tetapi dengan motivasi yang tidak benar. Untuk menonjolkan diri, untuk kesombongan rohani. Tapi juga mungkin ada gereja atau orang atau warga jemaat yang melakukan itu dengan motivasi keuntungan pribadi. Saya kira orang-orang seperti itu bisa disebut sebagai orang-orang yang belum merdeka. Orang-orang yang belum mengalami kemerdekaan yang sejati dari Tuhan Yesus. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kemerdekaan dalam hal ini adalah bagaimana kita benar-benar menguasai diri, mengendalikan diri dalam setiap apa yang kita lakukan, baik itu dalam hal kebenaran yang pertama, kemerdekaan untuk selalu mau menolong orang lain sehingga orang lain tidak berbuat dosa. Tapi yang kedua tadi adalah bagaimana kita melakukan itu baik pengajaran, menurut pengajaran yang benar, motivasi yang benar, yang sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dia menjadi, katakanlah, pahlawan keselamatan yang luar biasa, yang sejati. Dia memberikan segala-galanya bukan karena untuk kepentingan dirinya, tapi untuk kepentingan Bapaknya, untuk keselamatan umat manusia. Jadi Tuhan Yesus mengatakan kepada kita bahwa kemerdekaan spiritualitas, kemerdekaan aksi sosial itu harus dibarengi dengan keteladanan terhadap apa yang Tuhan Yesus lakukan. Nah, demikianlah renungan pagi pada pagi hari ini. Manna GTM KAIS Makassar. Semoga membekali kita di dalam kehidupan hari ini, esok, dan selama-lamanya. Mari kita tutup renungan manna ini dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah, dalam Tuhan Yesus kami boleh diajarkan dua macam kemerdekaan menurut surat Paulus kepada jemaat di Roma ini. Kiranya tidak hanya kedengaran, tetapi juga menjadi bagian yang melekat di dalam perbuatan, perkataan, dan juga dalam semua aspek pelayanan kami. Berkatilah semua sidang jemaatmu dimanapun mereka berada, saudara-saudara kami dimanapun mereka berada. Sehingga melalui Manna GTM KAIS Makassar ini, ada sukacita, ada berkat, ada kemerdekaan bersama di tengah-tengah kami merayakan memaknai kemerdekaan 17 Agustus 45, 17 Agustus tahun 2021. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa kami. Berkati juga tim Manna GTM, tim Manna Klasik yang selalu setia di dalam pelayanan ini. Ampunkan segala dosa kami di dalam dan demi nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, demikianlah pelayanan kita Manna GTM KAIS Makassar edisi pagi ini. Tuhan Yesus memberkati.